warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan saya membuat video untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah PTK. Dosen pengampu Mawardi SSI MPD. Dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di bab 1 ini ada pendahuluan. Ada latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian. Selanjutnya, latar belakang. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas. Dalam Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 menyebutkan tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik memiliki kemampuan pertama berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua itu ada berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, anti korupsi. Yang ketiga itu ada berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan berbangsa-bangsa. Yang keempat itu ada berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 sampai 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya berupa hafalan semata menyebabkan siswa pasif. Selanjutnya, melihat kondisi lapangan seperti yang dikemukakan di atas, penelitian berupaya mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam belajar mengajar. Pembelajaran PKN tidak membosankan. Model pembelajaran aktif tipe information search nampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. B itu ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu ada metode pembelajaran bervariasi karena kurang pemahaman guru terhadap penggunaan strategis pembelajaran aktif. Yang ketiga itu ada pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyelesaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Yang keempat itu ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Selanjutnya ada C, pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah Kota Tangerang melalui metode information search. Yang D itu perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada pelajaran PKN materi globalisasi itu di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu ada bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah Kota Tangerang melalui metode information search. Yang E itu tujuan penelitian. Pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu ada meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. F itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi siswa, menumbuhkan motivasi dalam proses belajar. Yang kedua itu bagi guru mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang ketiga itu bagi sekolah, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya, bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir.
A. Landasan teori. Di landasan teori itu terdapat tinjauan hasil belajar PKN. Yang kedua, metode pembelajaran information search. Yang ketiga, karakter anak usia sekolah dasar. Yang pertama itu ada tinjauan hasil belajar PKN. A. Belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang C itu ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut pendidikan kewarganegaraan. Juga sebagai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Selanjutnya ada globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Globalisasi bermakna meliputi seluruh dunia. Sasi berarti proses, jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif. Bergantung pada dampak negatif, merupakan pengaruh yang merugikan hampir seluruh masyarakat di dunia. Dampak positifnya. Sini yang kedua itu ada metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. Metode pembelajaran information search, metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Yang ketiga itu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik utama siswa adalah sekolah dasar. Mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Pada penelitian ini, siswa sekolah dasar akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini, siswa berada pada tahap operasional konkret 7-12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Jamara 1994. Selanjutnya ada B, penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan judul penelitiannya, penerapan strategi information search. Berbagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa kelas 5 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2. Dari penelitian Ipung Purnamasari, dengan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu metode yang digunakan adalah information search. Perbedaannya yaitu pelaksanaan penelitian Lung Purnama dilaksanakan di kelas 5, sedangkan pelaksanaan penelitian di kelas 5 SD. Perbedaan lainnya, pelajaran yang dijadikan fokuskan adalah ilmu pengetahuan sosial, sedangkan pelajaran yang difokuskan peneliti adalah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua itu ada penelitian Munasika, IAIN, Wali Songo dengan berjudul Upaya Peningkatan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategis information search pada kelas siswa kelas 4 MI Sudorejo, Tegalrejo, Magelang. Dari penelitian di atas terdapat persamaan, yaitu digunakan adalah metode information search dan kelas yang diteliti kelas 4. Sedangkan perbedaannya, pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Munasika adalah Al-Quran dan Hadis. Sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan penelitian adalah pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada yang C, kerangka berpikir.
dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada kondisi saat ini ada metode pembelajaran yang digunakan, metode konvensional, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendayagunaan sumber belum optimal, rendahnya hasil belajar. Terus tindakannya penerapan metode pembelajaran information search, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Tujuan hasilnya, hasil belajar siswa meningkat. Yang D itu ada hipotesis tindakan. Apa sih hipotesis tindakan? Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah Kota Tangerang. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian, apa sih pendekatan penelitian? Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada bulan September 2015 sampai Juni 2016, sekitar 1 tahunan. Instrumen penelitian. Hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun ekstern. Dan skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK memahami apakah tindakan dalam siklusnya ada peningkatan atau tidak. Dalam penelitian terdapat teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada tes, observasi, dokumentasi, catatan lapangan. Teknis analisa data. Dalam teknis analisa data terdapat pengumpulan data, penyajian data, simpulan-simpulan, penarikan atau verifikasi, selanjutnya reduksi data, baru pengumpulan datanya lagi. Keabsahan data. Terdapat 3 triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Desain prosedur penelitian pada tahap rencana, tindakan, observasi, refleksi ada 2 siklus. Pada siklus pertama, pada tahap rencana, menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai kurikulum SD kelas 4. Pada siklus kedua, berdasarkan refleksi siklus pertama, peneliti membuat perencanaan pembelajaran atau RPP. Pada tahap tindakan, pada siklus pertama, melakukan tindakan berdasarkan tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan. Pada siklus kedua, pengembangan dari hasil RPP siklus pertama. Pada tahap observasi, biasanya pada siklus pertama mengamati dampak atau hasil yang dilaksanakan pada siswa. Pada siklus kedua, mengadakan observasi. Pada tahap refleksi, siklus pertama menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP sesuai SK dan KD-nya. Pada siklus kedua, melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua. Sekian video yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.